Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Teman-teman sekalian, sebagai muslim yang baik kita harus berperilaku dan berprihidup secara islami, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri seorang muslim yang baik ialah hidup bersih dan memelihara kebersihan. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Misalnya wudhu. Wudhu merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Malahan wudhu itu sendiri juga termasuk ibadah. Begitu pentingnya kebersihan, sehingga bersuci atau membersihkan diri atau melakukan kebersihan merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Teman-teman yang berbahagia, agama Islam sangat mempentingkan kebersihan, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Sebagai firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkat tolak dengan pada iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu, setiap mukmin harus berupaya menjadikan dirinya suci, bersih, supaya berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah. Hal ini dapat dipahami dari hadis yang artinya, dari Abi Malik, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Hadis tersebut merupakan memberi petunjuk kepada kita bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, setiap mukmin dituntut untuk menjaga kebersihan. Dan sebagai tolak ukur seorang mukmin yang baik ialah bersih dan cinta kebersihan. Yang berarti setiap mukmin akan berusaha keras untuk memelihara kebersihan, baik kebersihan jasmani, rohani maupun kebersihan pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang kita imani dan kita sembah bersifat maha bersih dan mencintai kebersihan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, dari Said sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik yang mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan, maha mulia yang mencintai kemuliaan, maha pemurah yang mencintai kemurahan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman dan pekarangan rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat-sifat Allah tersebut harus menjadi motivasi yang mendorong, menjiwai, dan menyemangati perilaku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang baik, bersih, dan mulia. Karena demikian, maka kita akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berbahagia, ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup praktis agar kita hidup bersih sepanjang masa. Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama, kebersihan rohani. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, sehingga bersifat luhur dan mulia. Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua yakni kebersihan badannya. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis dan kotoran, agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia bersembahyang. Terdapat dalam surat Al-A'la ayat 14-15. Yang ketiga yakni kebersihan tempat.
Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat beribadah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih baik dan patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 108. Yang keempat, yakni kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang tentunya berkaitan dengan kebersihan badan. Karenanya, umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Allah berfirman yang artinya, hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Yang kelima, yakni kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Allah berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keenam, yakni kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan orang lain. Nabi bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat pun bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ialah buang hajat atau kotoran di jalan, tempat lewat manusia, atau di tempat manusia berteduh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Yang ketujuh, yakni kebersihan dalam rumah tangga. Ajaran kebersihan dalam Islam juga menyangkut kebersihan rumah tangga, baik tempat tinggal dan perangkat alat rumah tangga, maupun soal hubungan anggota keluarga, khususnya hubungan suami istri. Allah berfirman yang artinya, tempatkanlah mereka istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Terdapat dalam surat At-Tolak ayat 6. Yang kedelapan dan yang terakhir, kebersihan harta. Kebersihan juga menyangkut kebersihan harta, karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta dengan cara mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta, infak, dan sedekah. Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Teman-teman sekalian, demikianlah pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kesemuanya itu harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai investasi dari iman. Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir batin, sehingga kita sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.